Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidnillahi wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Allahu la ilaha illa huwa wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul Azim. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Menurut Al-Qurtubi di dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, rangkaian ayat ini turun sebagai sebuah jawaban atas perkataan orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan kepada para sahabat, seandainya apa yang diimani umat Islam adalah kebenaran, niscaya mereka tidak akan mendapatkan musibah apapun. Maka rangkaian ini diturunkan sebagai penjelas bahwa semua musibah yang menimpa umat Islam adalah sesuai dengan kepastian yang Allah tetapkan. Dr. Muhammad Sayyid Tantowi menjelaskan, seorang yang memiliki iman yang kokoh akan mengantarkannya kepada sikap kesabaran dan menerima lapang dada dengan musibah yang terjadi. Poin penting inilah yang dimasukkan dengan penggalan ayat, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Sedangkan Syekh Ahmad As-Sawi dalam kitab Hasyiah Sawi ala Tafsir Jalalain menegaskan, Allah merangkai perintah, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, setelah menjelaskan ayat yang berkenaan dengan musibah sebagai pengingat kita semua, di mana Allah memerintahkan kita agar senantiasa taat kepada Allah setiap saat meskipun musibah datang tak berkesudahan. Nasihat agar sabar dan senantiasa taat kepada Allah dikala musibah datang ditutup dengan ayat, Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Rangkaian ayat ini memerintahkan kita untuk sabar, senantiasa taat kepada Allah, serta bertawakal kepadanya ketika tertimpa musibah. Akan tetapi, esensi tawakal adalah memasrahkan hasil semua perkara kepada Allah setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Rasulullah selalu memerintahkan kita untuk berusaha sekeras tenaga dan memasrahkan hasilnya kepada Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sempurna, niscaya Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung-burung. Burung-burung berangkat di waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberikan kita gambaran secara utuh hakikat tawakal kepada Allah, di mana Allah akan memberikan kita hasil terbaik di saat kita berusaha dengan sebaik mungkin, sebagaimana burung yang selalu berusaha mencari makan di waktu pagi dan pulang dalam keadaan kenyang.
Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fath Al-Bari Syarah Sahih Bukhari menceritakan, suatu ketika Ahmad bin Hanbal pernah ditanyakan mengenai seseorang yang lebih memiliki berdiam diri untuk beribadah di dalam rumahnya dan tidak bekerja. Seseorang tersebut ketika ditanya selalu menjawab, "Aku tidak akan bekerja, pasti Allah akan berikan rizki kepadaku." Maka Ahmad bin Hanbal pun mengatakan, sungguh orang tersebut tidak memiliki ilmu. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Allah menetapkan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku? Dan Rasulullah SAW juga bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sempurna, niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung-burung. Burung-burung berangkat di waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang di waktu sore dalam keadaan kenyang. Dalam kisah yang lain diceritakan, Khalifah Umar bin Khattab pernah melewati sekelompok orang yang tidak mau bekerja. Ketika ditanyakan, mereka selalu menjawab, kami tawakal kepada Allah. Maka Khalifah Umar bin Khattab pun mengatakan, kalian bukanlah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Sebaliknya, kalian adalah orang-orang yang malas. Sungguh, orang yang bertawakal kepada Allah adalah seperti seorang yang berusaha menanam benih di ladang, kemudian memasarkan hasil pertaniannya kepada Allah. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, sangat penting bagi kita untuk senantiasa sabar serta bertawakal kepada Allah menghadapi musibah virus COVID-19 atau disebut juga dengan virus corona. Akan tetapi, tawakal kita harus dibarengi dengan usaha sungguh-sungguh untuk mencegah penularan virus corona agar tak menjadi musibah bagi orang-orang yang kita cintai. Mengikuti seluruh petunjuk dari pemerintah dalam mencegah penularan virus corona adalah sebuah kewajiban bagi kita semua, sebagaimana Al-Quran telah mewasiatkan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Marilah kita bersama-sama jaga diri, jaga jarak, dan jaga keluarga kita dari wabah corona. Bekerja dari rumah, belajar di rumah adalah sebagian dari ikhtiar itu, supaya penyakit corona bisa teratasi dan dikendalikan, tidak semakin menyebar luas.